Bahwa yang dahsyat-dahsyat, tanda-tanda, saya tidak mau cerita. Sebab itu tadi saya katakan, jika malam ini Tuhan tanya kau, saya mau tarik kau yang nafas. Banyak orang takut. Apa sebab kita takut? Sebab kita tidak lakukan apa firman suruh kita laku. Firman kita suruh kita pergi menjangkau jiwa. Kita tiada. Kita kasih alasan-alasan 1.000 lebih sampai 1.000 biar alasan. Betulkah kau pernah memberi alasan kepada kau? Ada kata tidak? Kalau kau tidak jawab itu ada. Tuhan kata, biarlah you buat target sasaran 1 bulan cuma 1 jiwa kau pergi jangkau. Kau ada jangkau atau tidak? Kau ada siapkan Injil kepada lain orang, ada atau tidak? Kau ada doa kasih sekian-sekian orang, ada atau tidak? Saya sudah 35 tahun sebagai orang Kristen. Dan selalu saya remind saya. Dan saya mau lakukan firman Tuhan. Secara otomatis kita remind kita buat sebagai habit. Sudah jadi tabiat. Mari kita sebelum makan kita doa. Mari sebelum kita jalan kita doa. Itu perkara kecil yang you boleh buat. Perkara besar pun kau boleh buat. Sebab semua perkara akan mula daripada kecil. Saya tidak suruh you datang taruh sini 50 ringgit. Kau datang sini taruh 5 sen pun tak apa. Minggu ni 5 sen. Minggu depan 10 sen. Lagi datang 20 sen. Datang lagi 50 sen. Datang lagi 1 ringgit. Sebab kasih Tuhan kau sudah raja satu tabiat. Kau tabur. Itulah kerajaan Tuhan. Kerajaan Tuhan bukanlah minum dan makan. Kerajaan Tuhan adalah saya baru pagi tadi saya cerita tadi. Kerajaan Tuhan bukanlah, baca lagi Roma 14:17. Allah, macam mana nih? Kerajaan Tuhan bukan minum dan bukan makanan dan minuman, tetapi damai sejahtera, pengharapan dan pengharapan dalam Roh Kudus. Roh Kudus. Kau baca tengok belakang tu, mesti ada Roh Kudus. Tengok. Mari kita tengok. Kisah para Rasul kan? Atau Roma 14. Betul Pastor? Dapat? Kalau dapat cakap dapat. Saya dapat dah. Jangan buang masa. Ya. Kerajaan Tuhan bukanlah soal makanan atau minuman, tetapi kerelaan melakukan kehendak Allah, ketenangan hati. Okey, itu damai sejahtera, betul atau tidak? Dan kegembiraan dan sukacita, betul atau tidak? Yang semuanya dikurniakan oleh Roh Allah, Roh Kudus. Kalau selalu kita pakai kita punya pikiran, kemauan, laku. Kalau kita punya pikiran tidak dikuasai oleh Roh Allah
Dan selalu dia akan memberikan, kita mau lakukan satu. Pikiran kita, saya mau damping di depan untuk didoa. Dan kau punya otomatis pikiran, malu. Malu tuh bukan datang dari Roh Kudus, betul kan tidak? Dan Roh Kudus kan, kalau you kasih Roh Kudus kontrol you punya pikiran, dan dalam hati kemauan mau keluar, Roh Tuhan menguasai punya pikiran dan kemauan, otomatis kau punya badan akan keluar di depan. Paham? Sebab kau gunakan kau punya daging, pikiran, tidak dikuasai oleh Roh Kudus. Sebab itulah kau tutup di belakang sana. Kita makan besar tadi kan, makan minum kan, hihihaha, nyanyi kan, semua itu buat dalam secara hati. Betul atau tidak? Kalau kita punya hati diisi kemauan kita mau puji Tuhan, kita buat dengan secara boleh, badan semua dikontrol oleh Roh Kudus. Haleluya. Itu caranya. Soal kerajaan Tuhan adalah kita melakukan dan dibimbing dan dikuasai oleh Roh Kudus dalam Roh Allah. Mari satu orang jemaah Indonesia, adakah tidak? Jemaah Indonesia, bukan bahasa Malaysia ini bahasa Malaysia. Ada jemaah Indonesia? Mari baca. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Stop, sukacita. Tetapi belakang dia tulis, kalau you tidak pakai belakang Jimmy kan, kamu cuma tayang-tayang saja. Kau lakukan secara laku saja, mau tarik perhatian saja, mau heboh-heboh saja. Saya puji Tuhan, sebab saya ingin mau melayani Tuhan. Ini Deacon kasih tahu saya, dia kerja di pejabat daerah, dia ingat duit banyak, cukup bulan ada gaji, boleh pakai Prado yang model lama. Ini Prado Isuzu, bukan Prado Isuzu. Tapi dia tidak ada kedamaian. Syukur pada Ilahi. Itu ada satu lagu Pak, syukur dan puji. Ya, syukur dan pujilah Ilahi. Ada satu lagu kan itu, yang Malaysia ya. Itu banyak orang nyanyi, banyak pemuda pandai nyanyi itu lagu. Tapi mereka nyanyi dengan mau nyanyi saja. Itu kalau betul-betul you nyanyi dalam hati dan roh Jamal, itu betul-betul kehendak Tuhan. Syukur dan puji kepada Ilahi. Dada cinta bangsa. Betul itu lagu. Tahu tahu ini lagu? Selalu ada TV Pak. Mereka tiru daripada Alkitab. Mereka tidak tahu macam mana menkuasaikan manusia untuk membimbing. Mereka tiru firman Tuhan, cara-cara Tuhan yang mau buat. Bagus sekali. Tetapi mereka tidak ada Roh Kudus. Mereka cuma gunakan bahan-bahan dia. Mereka gunakan itu macam tadi itu lagu katakan, bukan barang yang fana, gunakan perak dan emas. Dan saya mau tanya kau, emas pun kena uji di dalam api. Ada emas tulen, ada emas campuran. Betul. Ada satu orang Indon. Ada orang Indon sini? Tiada. Orang Vietnam saya cakap. Jangan cakap orang Indon, cakap Vietnam. Ada satu ketika 70-an orang Indon, orang Vietnam lari keluar sebab raja mensesat orang Cina. Dan mereka terpaksa bawa emas. Ada orang yang tidak emas, dia bakar dia emas dan dalam dia taruh tembaga.
Kau nampak satu kotak ini emas, tetapi dalam itu lebih kurang ada separuh itu temaga. Temaga pun warna lebih kurang macam emas juga, tetapi itu emas campuran. Sebab datang sampai Pulau Pinang, Singapura, Hong Kong, mereka ambil satu hari, mereka pergi potong itu emas mau jadi barang bangkrut. Dan kata, alah, tertipu. Ada pendeta yang benar, ada pendeta yang tipu. Ada rasul yang benar, ada rasul yang tidak benar. Ada dokter yang benar, ada dokter yang tidak benar. Ada peniaga yang benar, ada peniaga yang tidak benar. Kalau peniaga Pakistan bawa kain masuk rumah kau, halau dia keluar. Dia bukan benar niat. Dia bukan benar, saya terang. Apa susah para orang Pakistan di sana negara dia berlari ke sampai Sabah peniaga? Saya kasih tahu mereka mencerita. Jual barang-barang TV, jual barang-barang kain suami tiada. Lantarkan barang-barang yang cantik, wanita yang tiada duit, ibu-ibu yang tiada duit, tiada apa, boleh angkat. Bayar pelan-pelan. Sudah angkat, sudah pakai. Sarung sudah pakai, cantik. Suami balik tanya, bila you ada beli? Oh, saya utang Pakistan dulu. Lama-lama itu istri, bukan dia sudah, istri itu jadi orang Pakistan tuh. Sebab itu mereka pandai membuat jirat kau. Sebab itu apa yang kau punya mata tengok, jangan kemauan. Biar Roh Kudus yang jamal. Biarlah Roh Allah yang menguasai. Kau boleh ada mempunyai roh yang boleh menguasai diri. Pemuda-pemudi pada masa kau berasmara. Betul tak berasmara? Koting. Jangan terlebih-lebih. Dalam Alkitab cakap, perempuan adalah macam live wire. Macam itu wire yang ada current. Kau pegang dia, you boleh short. Yang ketawa betul bang. Kau baca apa itu di Kidungan apa? Kidung. Ketawa setuju. Tanda setuju. Pendeta pun tahu. Jangan sentuh perempuan. Dia macam wire beli short, plus dengan minus, campur dengan tolak. Jangan main-main. Balik sini pula. Roh ketakutan, roh kemaluan. Sebab kerana kebesaran Allahnya, kerana besar kasih Allahnya kepada manusia. Kalau kita punya kasih itu benar, kasih kita tidak ada ketakutan sudah. Kita lakukan benar. Kalau saya umpuk tadi, siapa nama lagi saya lupa selalu. Begitu bang, pada masa dia ada banyak duit sekali. Ayub, kau kena Ayub. Tiada kena apa? Mari kita tengok Ayub. Kalau tidak silap, Roh Kudus bantu saya. Ayub bab 31. Haleluya. Ayub, dia berkata kepada Tuhan, biarlah di bab 30, minta maaf,
Tetapi kini orang yang lebih muda daripadaku menginjak aku. Dahulu bapa mereka aku pandang terlalu hina untuk menjaga dombamu bersama dengan anjing gembala. Bagiku mereka tidak berguna kerana sudah kehabisan tenaga. Mereka miskin dan lapar sekali. Bukan ini juga. Di mana? 31 pun tiada. 31. Bab 31 dengan ayat 1. Dengan sumpah aku telah berjanji tidak akan memandang gadis muda dengan berahi. Ini yang saya mau tadi. Apa maksud? Walaupun dia punya istri, sumpah kepada dia, keadaan macam tu kau mesti lagi percaya kepada Tuhan. Dan 3 kawan dia pun memberi nasihat. Dan dia menyesal, dia menggemur, dan dia berjanji kepada dia sendiri. Dia kata, dengan sumpah aku telah berjanji. Dengan sumpah. Mana orang Kristian boleh sumpah? Pada waktu itu, macam mana Ayub boleh sumpah? Dengan sumpah aku telah berjanji tidak memandang gadis muda dengan berahi. Guru, apa mana berahi? Tolong ajar saya. Ada guru sini? Apa makna berahi? Pikiran yang jahat? Betul? Ya. Saya tahu kau paham, Bang. Apa sebab kau tak berani berdiri cakap, Datuk, berahi itu mana pikiran yang kotor? Kalau pemuda-pemudi datang sini menari pakaian yang ada transparan sikit, apa kau rasa? Kita mesti kasih nasihat. Jangan pakaian terbuka-buka, terdedas. Di gereja Kota Kinabalu, pastor selalu kata, pandai kata, saya tidak mau sayangnya jemaat pakai itu lobek. Boleh nampak itu putih-putih di sini tuh. Perempuan itu panggil bang, lokat atau lobek? Ini orang kampung tidak peti saya cakap. Lokat itu baju dia turun sikit boleh nampak buah dada. Bebek itu di sini boleh nampak semua. Itu pengkhotbah, itu pendeta cakap, saya tidak. Ada satu hari saya pergi Mejam, saya nampak ini pastor berkhotbah satu macam, tapi dia punya jemaat buat satu macam. Di mana dia punya dikan, di mana dia punya pikiran, di mana dia punya percakapan. Tidak seimbang, bercanggah. Kalau benar, dia mesti ada kaunselor, perempuannya kaunselor, lelakinya kaunselor. Perempuannya kaunselor akan pergi, Josephine, lain kali jangan pakai ini. Ini kalau you pakai akan menarik perhatian orang-orang dewasa dan juga lelaki yang handsome. Sebab itu saya kata, perempuan kalau kita sentuh dia boleh stop badan kita. Ini banyak sudah saya cerita. Ini topik sudah keluar sedikit sudah. Jangan. Ini sebagai pencubaan dan godaan. Sebab ini tanda-tanda yang membawa kau mau. Ini tanda-tanda yang kau entertain. Kalau kau bersahabat dengan ini perkara. Kau cakap tiada apa. Saya sentuh dia sekali saja. Saya tengok internet sekali saja. Air sekali boleh jadi 2 kali. 2 kali boleh jadi 20 kali. Saya kasih tahu kau. Saya tidak sebut nama, Bang. Saya tidak sebut nama, Bang. Saya boleh kasih tahu mengikut survei, statistik survei. Mengikut makluman pasaran. Kalau kita tak boleh, jangan main.
Sekarang duniawi terlampau canggih, saudara. Kalau tidak ada duit, kita pergi sampai itu supermarket, semua nampak kita mau. Orang yang tidak duit sekarang tidak ada ini ya. Saya ingat dunia ini terbalik lah. Tanpa bayar deposit, saya boleh bawa satu kancil balik rumah dan dia kasih saya 500 ringgit lagi. Betul. Siapa mau beli kancil tanpa bayar deposit? Kalau kita percaya, saya kasih kau. Di KK banyak. Mereka korekkan lubang besar tuh, tunggu kau lompat saja. Bunga berlambung, kau tidak bayar, dia cas ini cas itu, akhirnya you jumpa alung. Alung tangkap kau, dia sesak kau, you tidak ada duit, dia ambil istri kau, dia join, dia ambil anak kau, dia join. You punya menantu sakit, dia kasih cucuk sikit, kasih mati, dia potong belakang, join dia punya buah pinggang, join dia punya hati, korek dia punya mata. Ini benar, bukan cerita-cerita saya kasih tahu kau. Di India ada, di negeri Cina ada. Ini perkara-perkara yang dahsyat. Sebab itu dalam Wahyu bab 18 kata, apa bisnes yang kau boleh buat? Jangan buat bisnes perniagaan badan. Itu badan bukan kau punya, itu kepunyaan. Kepunyaan. Di keningau pun ada pelacur, dia cuikan badan dia. Durhaka. Tetapi Tuhan pun cinta mereka. Sebab dalam Alkitab pun ada pelacur. Ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Saya tidak hati. Tetapi pengetahuan perintah kasih kata kita mesti taat setia kepada Tuhan dengan segenap hati. Lagi 5 menit sampai pukul 12 sudah. Saya tidak mau panjang lebar. Roh Kudus kata, kalau malam ini firman kepada kamu, firman Tuhan kepadaku, aku setiap sedia untuk melaksanakan firman-Ku. Dalam Yeremia 1 bab 12. Demikianlah firman-Ku yang keluar daripada mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Tuhan perlukan kau laksana. Sebab itu Yesus Kristus akan datang lagi. Sebelum dia datang lagi, dia sudah kasih kau Roh Kudus, Roh Allah, kuasa tentang segala masalah yang kau menghadapi. Amin. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merancangkannya, maka aku hendak melaksanakan. Yesaya 46 bab 46 ayat 11. Ini buku saya. Tahukah Anda, ini buku saya. Saya sudah cetak beberapa buku. Saya akan jual ini buku pada masa yang sesuai. Dan aku melihat orang-orang mati. Yohanes nampak ini di dalam penglihatan atau visi. Lalu mencatatnya besar dan kecil, berdiri di depan tatak itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain. Itu kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Berdasar apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu, maka laut menserahkan orang-orang mati, ada yang di dalamnya, dan maulah dan kerajaan maut menserahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan menserahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Di mana itu lautan api? Di mana itu lautan api? Neraka.
Neraka itu benar ada atau tidak? Neraka itu benar ada atau tidak? Benar. Neraka itu sedia untuk siapa? Orang berdosa. Neraka sedia untuk siapa? Orang berdosa. Neraka dicipta bukan untuk kau dengan saya. Neraka permulaan dicipta untuk malaikat-malaikat yang jatuh, yang bantah Tuhan. Itu rencana Tuhan. Lepas itu rencana yang kedua, orang-orang yang dosa tidak mau ikut taat setia kepada Tuhan. Yesus akan datang kembali lagi. Sebelum dia datang, kamu mesti setia dan taat. Tuhan panggil kita setia dan taat. Bukan suruh kita bagus saja. Banyak pendeta, banyak jemaat cakap Datuk Albert bagus. Dia tolong saya, dia kasih duit saya, dia kasih kereta saya, dia tolong beli kereta, dia tolong beli kapal terbang punya tiket kasih saya, dia bayar saya hotel, dia bayar saya minum, dia bayar. Datuk Albert baik. Tetapi saya cakap, saya tidak baik. Saya mau setia dan taat kepada perintah Tuhan. Orang yang cakap kepada kita baik, bahaya. Begitu juga di dalam Gospel Injil Zakheus kata kepada Yesus atau murid dia kata Yesus. Yesus berjawab dia, di dunia ini tidak satu orang yang baik, cuma Tuhan yang baik. Amen? Betul. Tuhan hanya yang baik. Sebab dia anugerahkan anaknya. Dia salibkan anaknya, dia berikan anaknya untuk saya dengan kau. Sebab itu Yesus akan datang. Saya goncang kamu lah. Saya tidak mau tahu. Saya tidak mau cakap neraka lagi. Ini neraka adalah kasih orang yang dosa. Saya mau malam ini juga. Kalau kau ada roh ketakutan, kau ada roh malu, damping ke depan. Saya tidak cakap 2 kali. Kita akan doa sama-sama. Mari kita bangkit. Firman-Mu Tuhan, dengan teliti, dengan ilham-Mu Tuhan, saya tidak layak, Tuhan. Tetapi Kau panggil, Kau undang dengan Roh-Mu. Oh Tuhan, pada masa itu Kau melawan jemaat-Mu Tuhan. Ambillah segala khawatir ketika yang ada di dalam hati mereka pikiran. Berikan mereka roh kasih yang benar. Oh haleluya. Jamalah, buka hati setiap orang di sini. Pernah merasa menyanyi Kamu Mari Mariana. Kamu datang di sini betul-betul digerak oleh Roh Kudus, atau kau rela hati datang? Kau yang tahu. Dan ini satu luar biasa akan jadi malam ini. Kalau kau datang dengan hati yang rela hati dan benar mencari wajah Tuhan, kau tidak mau roh ketakutan yang ikut dan buru kau setiap hari. Saat ini Tuhan akan lunaskan, genapikan janji Dia. Seperti mana saya tadi baca dalam buku ya saya. Dia akan melakukan
Dan saya tidak mau pandang kiri, pandang kanan. Saya mau kau perhati dengan Yesus. Koko dahil lang na kahit ang pamilis mo. Onman mo, kaluang mo kayahan mo, takin mo huwag mo Tuhan. Cuma seluruh Tuhan yang buat kita. Dan kamu perhatikan, fokuskan pada masbah. Tuhan, jadilah padamu seperti yang kau ingin. Taat setia kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang kuat. Haleluya. Dalam nama Yesus. Oh,
Yesus, saya mengistiakan segala roh-roh kemaluan keluar daripada tempat ini. Oh, rabasat, rabasat. Dalam nama Yesus, saya mengistiakan segala roh-roh kemaluan, roh-roh ketakutan keluar daripada tempat ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ya Tuhan, dalam nama Yesus, saya berdoa supaya kau jamakan kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, roh jahat saya usirkan kau dalam nama Yesus. Oh, rabak, syakak, Tuhan jamah, roh jamah, roh Allah jamah, jamah, jamah Tuhan. Tuhan jamakan dia Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam roh kemaluan, usirkan dalam nama Yesus. Isi dengan dia suka hati dalam roh Allah. In the name of Jesus, dalam nama Yesus. Sekarang juga masa itu biarlah dia jadi satu ibu yang gembira, bersukacita. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh, kalau roh yang usirkan saya keluar dari peta tempat ini juga. Saya mau Yesus datang di tempat saya. Saya mau Yesus diam di dalam hati saya. Saya mau saya pikiran jauh daripada anak saya yang jahat, duniawi. Jangan bergumul. Tuhan jamakan dia Tuhan. Jangan ganggu dia pikirannya. Sebab dia datang ini mencari wajahmu Tuhan. Dalam nama Yesus. Saya berdoa segala roh kemaluan dan ketakutan jauh daripada tubuh ini Tuhan. Dalam nama Yesus. Tuhan Yesus jamakan dia Tuhan. Jamal dia Tuhan. Dan berikan pikiran yang baru. Tuhan jamalkan adik saya. Dalam nama Yesus. Tuhan jamalkan adik saya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jangan kasih saya roh ketakutan. Jauh daripada saya roh ketakutan. Roh kemaluan jauh daripada saya. Saya ada kepunyaan Yesus. Saya adalah kepunyaan Yesus. Cakap. Saya adalah kepunyaan Yesus. Suruh dia cakap. Ya, cakap. Dan dia ingin memberi haruman yang enak. Dia ingin mensentuh kau, mengisi kau. Dan ada yang serah begitu saya. Dan Roh Kudus membaptiskan kau. Saat ini saya mau uji daripada hati kamu. Kau cuma bersembah dia. Roh Allah, saya terima kasih kau. Saya puji namamu. Saya ucap syukur. Saya terima kasih kau sudah ambilkan roh jahat. Kau roh ketakutan, roh kemaluan kau sudah ambil. Dan kau isikan saya penghibur. Kau hiburkan saya. Saya terima kasih. Saya terima kasih. Lepas itu yang cakap haleluya, rumus syekara. Kau macam mana lagi mau cakap, biar dia aja kau cakap. Haleluya Tuhan. Orang dalam melayani dan jalan keluar dari berbagai masalah, sebab Tuhan tidak membiarkan kami sendirian. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan firman-Mu, supaya dia juga bertambah-tambah kuat. Sebab Tuhan, dalam tiga sisi kebaktian ini, dia telah banyak mengeluarkan tenaga rohani untuk menyampaikan firman-Mu, supaya kami di sini dikuatkan. Dan Engkau juga kuatkan dia, hiburkan dia, beri dia kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Semua mengatakan 3 kali pun boleh. Lagi mau.
Dan terima kasih kepada Bapak Bupati sudi menerima cenderakan daripada jemaat dan SJK pelaksana Natal. Inilah perayaan pada 1 hari bulan 2006 di Kampung Melampoi. Pada waktu ini sekarang pukul 1 lebih. Mereka sedang meminum kopi-kopi. Inilah cara-cara orang-orang pendalaman di Sabah mengikuti tradisi ini dan alat-alat. Mereka merayakan secara begitu saja. Cara sampai tengah malam, mereka tidak pulang, mereka tidur di rumah panjang saja. Inilah cara-cara perayaan Natal di pendalaman, dan masa ini mereka berehat untuk meminum-minum. Inilah perayaan Natal di pedalaman Sabah.